Oke, kita sudah nunggu 2 menit ya. Kita mulai ya. Pak Anjar, Bu Rani, Bu Waljubni, Pak Alko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana perkuliahannya, Bapak, Ibu-ibu? Mantap, Pak. Pusing. Luar biasa, Pak. Lancar. Biasa, Pak. Lancar. Aman, Pak. Aman ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Siap. Jadi kita ke materi perkuliahan kita, computational thinking. Ini sebelum kita bahas yang ke lebih jauh, saya beberapa minggu yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu lah, mengirimkan slide untuk materi computational thinking. Sudah sempat dibaca-bacakan, Bapak Ibu? Sempat lah ya. Sempat ada yang tanyakan nggak? Takutnya saya ini perlu cross check gitu. Kalau saya kirim kira-kira Bapak sempat membaca atau apa gitu. Kalau enggak nanti mungkin minggu depan kita coba bahas lagi ya untuk meyakinkan apa yang menjadi materi computational thinking itu bisa diterima atau minimal pernah didengarkan atau pernah dibahas lah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nggak yakin ya. Tapi mungkin untuk minggu ini kita hari ini maksud saya kita agendakan untuk progress report. Progress report kita manfaatkan di tengah semester ini, setengah lebih dikit ya, setengah lebih ini. Apa itu namanya? Kita coba progress reportnya seperti apa dari tugas mini riset ya, tugas mini riset dari Ibu Bapak gitu ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas sampai di mana ya? Ada yang sharing masih ingat? Alek, minggu yang lalu itu kelompok berapa ya? Minggu lalu kelompok 2, Pak. Berarti kelompok 1 dan 2 sudah selesai ya? Oke. Jadi kelompok 1 dan 2 sudah dipresentasikan. Dan kelompok 1 siapa ya? Boleh tahu? Bu Wani, Pak. Bu Wani. Bu Wani, tes. Udah standby belum ini? Oh, belum standby itu ya. Kalau teman kelompoknya Bu Warzukni teh Pak Alif ya? Alif. Oh, Pak Alif. Kalau kelompok 2? Kemarin tuh Pak Eri sama Pak Alko bukan? Ya Pak Alko? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, betul ya. Nah, itu kan habis itu ada tambahan ya. Tambahan untuk tahap berikutnya ya. Kelompok yang kedua ya. Sudah coba dilanjutkan Pak Alko, Pak Eri? Pak, masih Halo? nyari. Oh iya. Suaranya entah putus-putus. Ya, kendalanya masih. Oh ya, Pak, mohon maaf jaringannya tidak menyenangkan di sini. Saya juga kayaknya. Apa sayanya atau Pak Erinya nih? Pak Erinya pasti, Pak. Pak Erinya. Oh, Pak Erinya. Oke. Pak Erinya. Pasti Pak Erinya ya. Karena apa situasinya apal ya, udah diapalin nih sama Pak Anjar. Oke. Kalau Pak Alko bisa bantu, Pak Alko, gimana progresnya? Saya ingin tahu apa yang sebelum ini. Sedikit aja, Pak Alko. Halo? Masuk suara saya, Pak Alko? Tes. Masuk, Pak. Oh, Pak Alko-nya berarti yang nge-lag juga nih. Halo, Pak Alko. Ya, Pak. Masuk, oh ya, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke. Agak kecil jadi. Oke. Kalau sudah dilanjutkan ya untuk riset metode penelitiannya? Ya, kemarin ini Pak ya, membahas mengenai
Ya kebetulan yang apa Pak yang belum dilanjutkan itu metode hasil diskusi dan kesimpulan Pak. Oke. Jadi kan ada PR yang ketiga, Pak Alko udah nyimak ya? Saya takutnya. Yang metode penelitian itu Pak. Ya betul, metode penelitian. Metode penelitian kan tidak sampai diskusi dan kesimpulan, atau ya Pak Alko ya? Betul ya Pak Alko ya? Betul Pak ya. Oh, betul ya. Oke. Jadi saya harus kirim lagi ya. Saya ingin meyakinkan ke Bapak. Nanti kita lihat, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Cuman saya ingin memastikan bahwa ini terjadi gitu ya. Ini dilaksanakan dan dikontrol untuk setiap minggunya begitu ya. Jadi ini yang minggu kemarin kita bahas ya. Jadi ini kelanjutan dari PR sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah ini ya, masih topik judulnya dan sedikit literatur review ya. Kemudian ditambahkan deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat itu yang nantinya akan kita masukkan di dalam bab pendahuluan biasanya ya. Bab pendahuluan atau latar belakang. Nah ini yang udah lama ya. Kemudian yang minggu yang lalu kita coba bahas adalah ini ya, riset metode ya. Riset metode ini masih di dalam kerangka apa itu istilahnya keinginan kita ya. Kita belum melakukan penelitian sebenarnya. Di tahap ini kita belum melakukan penelitian. Kita belum membuat apa-apa sebenarnya ya. Tapi kalau mau lebih lanjut juga tidak ada masalah. Sudah membuat produk boleh. Sebenarnya begitu ya. Tapi ini dalam rangka kita punya rencana seperti apa? Rencana ini masih plan. Apa yang kita rencanakan? Yaitu populasi kita itu apa, sampel kita itu apa, dan teknik sampling apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kita rencanakan rencananya gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mendefinisikan tujuan penelitian kita, mestinya Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini sudah tahu apa yang menjadi kajian kita, variabel apa yang menjadi fokus kita. Gitu. Misalkan kalau Bapak ingin mengetahui peningkatan kognitif lah, nah itu berarti variabel kita itu, yaitu tingkat kognitifnya, gitu. Nah itu variabel kita, gitu. Nah ini yang 1 dan 2 tidak masalah. Nah, yang nomor 3 ini pun sebenarnya create instrumen. Ini saran saya bisa juga instrumen itu diambil dari internet kan gitu kan ya. Bisa diambil dari internet atau Bapak-bapak sudah mulai menyusun konsepnya. Instrumennya belum dibagikan, tapi konsepnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu kita tentukan kira-kira kita menggunakan statistik apa ya, deskriptif statistik, inferensial atau regresi atau hal yang lainnya lah gitu ya. Nah ini yang kita coba sudah buat konsepnya gitu ya. Nah kemarin Pak Eri, Pak Alko, kemudian Bu Wazukni dan Pak Alif sudah mempresentasikan kelompok tahapan sebelumnya ini. Karena itulah tadi itu saya ingin menanyakan kira-kira di kelompok 1 dan 2 yang sudah presentasi ini sudah ada progres yang dilakukan belum gitu. Sebenarnya pengen verbal aja. Gitu ya Pak Alko, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya Pak Eri? Jelas ya. Nah, artinya apa? Yang artinya yang kita lakukan itu sebenarnya kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu memahaminya, setiap minggu ada progres gitu sebenarnya. Setiap minggu ada progres gitu. Progresnya sebenarnya kita pecah-pecah itu, kita dekomposisi. Nah, ini berpikir computational thinking nih kita ini lagi nih. Yaitu kita dekomposisi. Dekomposisinya berdasarkan apa? Berdasarkan PR tiap mingguan. Nah, kalau misalnya kita kedodoran itu artinya tertinggal di PR atau di pertemuan minggu ini, maka pertemuan minggu yang akan datang akan terjadi akumulasi pekerjaan gitu ya. Nah, karena kita tidak bisa istilahnya apa ya? Berikutnya, karena kita tidak bisa atau Bapak Ibu tidak bisa sharing setiap minggu itu full kelompok gitu ya, kelompok penuh gitu ya, kelompok 1 sampai kelompok 6 gitu ya misalnya gitu ya, atau kelompok 7 begitu. Nah,
maka presentasinya itu seakan-akan terpotong gitu. Misalnya minggu yang lalu kita membahas kelompok 1 dan 2 saja gitu ya. Tapi bukan berarti kelompok yang lain berhenti untuk tidak mengerjakannya gitu. Berhenti mengerjakan PR-nya, tidak. Karena seperti itu keterbatasan waktunya. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Nah, jadi sedikit tapi ada progres. Jadi harapannya di bulan Desember selesai juga pekerjaannya. Nah, di tengah-tengah itu mulai banyak kerjaannya sebenarnya. Pekerjaan yang paling banyak adalah PR minggu ini. PR minggu ini belum kita bahas, itu yang paling berat sebenarnya. Tetapi kalau di discussion, analisis, kesimpulan apalagi, kesimpulan 15 menit selesai itu. Kesimpulan itu 15 menit selesai itu, tidak perlu seminggu. 15 menit. Bahkan hasil belum ada itu kita bisa menyimpulkan. Beneran itu. Jadi hasil belum ada kita bisa punya kesimpulan. Artinya apa? Rancangan kesimpulan. Gitu ya. Nah, rancangan kesimpulan. Jadi itu yang yang perlu kita pahamkan ya. Jadi artinya ada beberapa pekerjaan yang agak lama gitu ya, agak menyita waktu. Nah itu sebaik mungkin kita manage gitu ya. Itu mungkin ada yang ditanyakan dari Ibu Bapak. Nah, nanti kalau sambil nunggu ada satu PR misalnya butuh waktu 2 minggu, nah sambil nunggu itu mungkin kita akan bahas computational thinking lagi. Atau bagaimana cara menulis yang baik gitu ya. Bagaimana cara menulis yang baik. Cukup jelas? Mungkin ada yang tanyakan? Enggak? Ada yang mau sharing? Sebelum kita lanjut ke kelompok 3 ya. Pak Eri? Izin bertanya, Pak. Siap, enggak. Oh iya, itu kan create instrumen ya, Pak. Itu kan sinyalnya Pak Eri ya. Sinyalnya sedot kupu-kupu itu. Ya, kita coba sekali lagi ya, Pak. Enggak tuh. Itu yang nomor 3, Pak, yang create instrumen. Iya. Itu apakah harus atau boleh data sama aja Pak Eri. Data sekunder. Oke. Iya. Tapi bisa kayaknya saya bisa mengantisipasi Pak. Antisipasi kayaknya ya. Pak Eri mungkin tadi bertanya bahwa apakah untuk create instrumen itu kita melakukan dengan data primer, jadi memberikan kuesioner langsung ke orang, atau apakah saya bisa atau kelompoknya Pak Eri bisa menggunakan data sekunder, betul? Gitu, Pak? Ya, Pak. Di download itu kalau ada misalnya. Di download itu. Oke. Siap. Bagus. Gitu ya. Jawabannya sih bisa, karena kita mini riset ya. Mini riset kita bisa melakukannya. Kita bisa menggunakan data sekunder. Misalkan begini loh. Saya ingin ini penelitian lain ya supaya jadi analogi ya semoga. Saya ingin mengetahui penelitian lain. Penelitian saya itu saya ingin mengetahui pengaruh atau hubungan antara orang yang suka sosial media dengan orang istilahnya suka belanja online atau offline. Paham nggak? Misalnya saya melakukan penelitian, saya ingin tahu di penelitian saya itu, seseorang itu misal sosial media, apakah ada korelasinya orang yang suka sosial media itu juga orang yang suka beli secara online. Paham nggak ya? Oke. Misalnya topiknya seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan data sekunder. Data sekundernya apa? Saya ambil misalkan 20 responden. Maka 20 responden ini tidak perlu saya tanya. Misalkan, apakah Anda suka sosial media? Nah, tidak perlu saya tanya gitu. Tapi saya cukup mengambil data dari internet langsung. Misalnya Pak Alexius ya. Pak Alek, saya cari aja googling Pak Alek. Oh, Pak Alek punya Facebook. Saya buka Facebooknya. Pak Alek
nggak hanya 1 hari itu, sehari 3 kali ngupdate postingnya. Nah, gitu misalkan gitu kan ya. Maka saya nggak perlu nanya ke Pak Alek. Nah, kalau Pak Alek itu suka sosial media. Gitu kan. Nah, jadi artinya saya ngambil data tidak harus dari kuesioner, tidak harus dari survei, tetapi saya bisa melakukannya dengan observasi dari data ini. Gitu. Atau kalau saya mau canggih, data berikutnya, variabel berikutnya adalah apakah Pak Alek itu suka beli online atau offline. Kan gitu kan ya. Saya kan pengen mencari hubungan 2 variabel itu kan ya. Maka kalau saya punya kenalan bosnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, gitu kan ya. Maka saya tinggal ngambil data itu. Ada nggak user yang namanya Alek? Saya nggak perlu nanya Pak Alek. Gitu. Saya nggak perlu nanya Pak Alek. Gitu. Artinya saya tidak perlu kuesioner gitu karena langsung. Maka saya ambillah data itu. Gitu. Nah, bisa juga tentu saja saya tanya ke Pak Alek. Pak Alek, seberapa sering Pak Alek mengupdate Facebook, Instagram, gitu misalkan. Seberapa sering Pak Alek ngirim tweet, nge-tweet, apalah, follow atau apa. Seberapa sering Pak Alek buka Facebook, Instagram, dan seterusnya. Tentu saja saya bisa membuat instrumen seperti itu. Supaya saya tahu bahwa Pak Alek ini suka sosial media atau tidak. Berikutnya, saya bandingkan. Pak Alek, kira-kira Pak Alek kalau beli di sosial media, beli di online itu, beli apa aja? Seberapa sering? Berapa duit yang dikeluarkan untuk online? Oh, saya kalau beli laptop, saya mending ke BIC. Saya takut saya kalau beli online. Nah, itu artinya Pak Alek bisa kebaca itu bahwa Pak Alek memang sebagian kecil suka online. Tapi kalau yang beli mahal-mahal offline gitu. Nah, nanti kita cari hubungannya. Jadi artinya kembali lagi Pak Eri, untuk mendapatkan data tidak harus kita kuesioner, survei gitu kan ya. Bisa dipahami? Gitu. Jadi untuk mengumpulkan data juga tidak harus dari data primer, data sekunder juga bisa. Misalkan ada penelitian saya itu, tapi ini non kependidikan ya. Saya ngambil data temperatur, tekanan, dan juga temperatur dan tekanan gas di dalam bumi. Gitu ya. Saya ada satu penelitian itu, compressibility factor istilahnya itu. Nah itu saya ngambil tekanan dan temperatur gas di dalam bumi. Di dalam bumi itu dengan kedalaman mungkin 100 atau 200 atau bahkan 1 kilo ya, dalam kedalaman bumi. Tentu saja saya nggak mungkin atau saya nggak punya instrumen untuk ngebor gas itu. Ya kan? Karena untuk ngebor aja, ngebor air saja 25 juta itu 48 meter kan gitu kan ya. 25 juta itu 48 meter, 41 meter gitu ya. Apalagi kalau saya ngebor gas 100 meter, 200 meter, atau sampai 1 kilo. Maka apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah saya mencari data dari jurnal pengeboran minyak dan gas. Nah, itu artinya saya peroleh data sekunder. Dari data sekunder itu saya ambil, kemudian saya menggunakan metode saya melakukan penelitian dari data sekunder itu. Jadi jawabannya tidak harus itu singkatnya ya Pak Eri. Tidak harus. Nah, tapi mungkin kalau pergi ke sekolah kan kita pengennya sekolah kita langsung kan gitu kan ya. Nah, itu data primer itu berarti. Gitu. Tapi secara umum penelitian itu tidak harus menggunakan atau menganalisa data primer. Tergantung topiknya, tergantung kemampuan kita juga. Gitu. Bisa kejawab Pak Eri? Ya Pak, terima kasih. Nah, yang nomor 3 itu berarti kan tidak membuat instrumen tuh. Nah, tapi Pak Eri perlu atau Pak Alko perlu menjelaskan bagaimana data itu diperoleh. Nah, itu di riset metode itu bagaimana data itu diperoleh itu perlu dijelaskan, tetap perlu dijelaskan. Oke, siap Pak Eri, Pak Alko, ada yang tanyakan lagi enggak? Ini pertanyaan bebas. Ini kita latihan penelitian ya dalam konteks computational thinking. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Nah, cukup ya. Jadi mohon Ibu Bapak terus ngupdate gitu ya. Jadi memang ada pekerjaan mandiri. Jadi bisa juga nanti sehabis perkuliahan ini langsung diskusi kelompok gitu ya. Diskusi kelompok sehingga minggu depan sudah ada update lagi.
tidak keteteran di ujung gitu. Itu kalau kita numpuk pekerjaan kan keteterannya di ujungnya. Bisa dipahami ya? Oke, deal? Oke, siap. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita beralih ke presentasi kelompok. Cukup? Baik, kalau cukup mungkin Bu Razukni masih ini online atau standby atau gimana? Tes. Sebentar ya, ini pianonya kenceng banget. Saya ke ini dulu sambil mungkin ketuanya boleh Pak Alek kelompok memilih moderator untuk kelompok 3 gitu. Atau Pak Alku sama Pak Eri deh yang udah jelas sudah presentasi. Kemarin siapa ya moderatornya? Anjar, Pak. Oh, Pak Panjar atau sok atau Panjar. Tunjuk moderatornya, terus nanti pimpin untuk kelompok 3 presentasi. Mangga. Untuk moderator, saya tunjuk ke Pak Asep Doni. Waduh, bisa saya ke Malawung. Oke. Mulai saja ya atau nunggu Pak Lalanya dulu ya? Udah, pilih siapa? Pak Asep Doni, Pak. Oh, Pak Asep Doni. Enggak tuh Pak Asep. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Lala dan juga Pak Anjar yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi moderator kali ini. Oke, langsung saja mungkin terkait hasil dari mini riset atau misalkan langkah pengerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 3, yaitu Ibu Rani dan juga Pak Kiki ya, nanti untuk kelompok 3 ya. Betul kan? Betul nggak? Takutnya saya salah. Betul, ini. Pak, betul. Betul ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Rani dan juga Pak Kiki untuk memaparkan apa yang direncanakan terkait mini risetnya. Mangga, waktu dan tempat saya sediakan. Izin share screen ya, Pak. Sebentar. Mangga. Sudah terlihat, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sepdoni telah memberikan kesempatan atas waktunya ya. Saya dan Bu Rani akan memaparkan tentang tugas yang ketiga. Nah, yang pertama di sini lokasi penelitian. Nah, kami ini rencananya gitu ya Pak. Penelitian ini berlokasi di SMP Lab School Pusat Layanan Pendidikan atau Pulpen yang terletak di Jalan Kampung Malakasari RT 2 RW 8 Ciruncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Kemudian populasi penelitian yang dimaksudkan dengan populasi adalah siswa SMP Lab School Pusat Layanan Pendidikan atau Pulpen Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Kemudian rencananya sampel penelitian ini yaitu siswa kelas 7 di SMP Lab School Kabupaten Bandung dengan jumlah sampel belum dapat ditentukan ya Pak, karena belum ke sekolah juga. Jadi intinya rencananya di SMP kelas 7 SMP Lab School. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling dengan jenis random sampling. Nah, random sampling itu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, jadi nantinya atau rencananya kami akan mengambil sampelnya secara acak gitu Pak. Nah,
Kemudian yang nomor 2, untuk variabel penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran Görlitz dalam metode pembelajaran computational thinking. Selanjutnya, indikator penelitian efektivitas media atau alat peraga dalam pembelajaran computational thinking pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, hasil belajar siswa dari penerapan media atau alat peraga terhadap problem solving siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, jadi rencananya itu kami akan membuat alat peraga gitu, alat peraga yang mungkin nantinya bisa berbentuk. Ini juga masih belum kebayang Pak mau seperti apa. Tapi kemarin diskusi sama Bu Rani, mungkin boleh nggak kalau misalkan alat peraganya misalkan berbentuk LKPD atau seperti itu gitu. Jadi ini mah baru rencana saja gitu Pak, belum ini ya. Kemudian pertanyaan penelitiannya, efektivitas media atau alat peraga dalam pembelajaran computational thinking pada mata pelajaran matematika. Terus hasil belajar siswa dan penerapan media atau alat peraga terhadap problem solving siswa pada mata pelajaran matematika. Mungkin Ibu Rani nomor 3-nya boleh dibantu. Iya, sedikit menambahkan yang pertanyaan. Siap. Bapak ini cuma dikopas saja. Harusnya ini pertanyaannya berbentuk bagaimana efektivitas yang ini Pak, yang pertanyaan penelitian itu ya harusnya ditambahin. Ya. Ya lupa itu. Bagaimana efektivitas media alat peraga yang dalam pembelajaran itu. Sama itu. Terus yang keduanya juga itu mengukur bagaimana hasil belajar siswa. Saja Pak ditambahin. Oke. Ini sebenarnya Pak kelanjutan dari homework 2 mungkin ya, bahwa sedikit mengingatkan bahwa kita akan mengimplementasikan atau menggunakan alat peraga atau media pembelajaran Görlitz. Görlitz itu apa? Algoritma for life for kids. Jadi kita akan menerapkan algoritma untuk anak dalam bentuk alat peraga. Nah, bentuk alat peraganya seperti apa? Kita juga masih merancang seperti apa. Jadi kita harus menganalisis dulu materi apa yang sedang diajarkan atau sudah diajarkan, baru kita menentukan alat peraganya. Tadi seperti Pak Kiki bilang, kita akan membuat semacam LKPD atau job sheet ya Pak Kiki ya. Tapi belum tentu juga gitu. Soalnya materi di sekolah juga kita belum tahu karena kita belum sempat ke sekolah, baru lihat-lihat di kurikulum saja seperti itu. Dan kendalanya juga kenapa kita memilih yang boarding school, karena yang boarding school itu mereka ada tatap muka gitu. Cuman izin ke sekolah juga belum tahu juga Pak harus bagaimana. Nah itu kendalanya sih karena masa pandemi begini agak susah untuk menemui siswanya. Tapi insya Allah bisa lah diusahakan. Ya. Oke, lanjut aja ke yang nomor 3. Di sini penentuan dari instrumen. Nah, instrumen penelitian ini ditentukan atau dipilih oleh peneliti untuk dilihat dulu metode apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, kelompok kami setelah diskusi menentukan metode penelitiannya itu research and development, yaitu penelitian pengembangan. Model ini digunakan adalah model PLOP, yaitu terbagi dari 5 tahap. Investigasi awal, tahap desain, tahap realisasi, konstruksi, tahap tes, evaluasi, dan revisi, dan terakhir tahap implementasi. Tetapi kami kalau sampai tahap implementasi agak sedikit Jadi intinya kami hanya sampai pada tahap tes, sampai pada tahap bagaimana media pembelajaran tersebut bisa mengukur hasil belajar gitu. Jadi tahap implementasi tidak kami lanjutkan karena itu penggunaan lebih lanjut dari media tersebut gitu Pak.
Jadi ya Pak. Nah ini bagannya. Jadi rencana kami ini ada tahap investigasi awal di mana kami harus observasi, analisis di lapangan, analisis materi dan analisis media yang akan digunakan juga. Yang kedua tahap desain, kita akan mendesain alat peraga yang akan kita gunakan nanti pada saat penelitian. Kemudian tahap realisasi itu berarti tahap di mana kita akan memulai penelitian. Jadi sudah siap pakai media pembelajaran akan kita gunakan. Berarti sudah menguji validasi dan sebagainya. Kemudian tahap yang akhir yaitu tahap tes, evaluasi, dan revisi. Mungkin kita hanya sampai tahap 4 saja, Pak. Tahap tes, evaluasi, dan revisi saja. Untuk tahap implementasi mungkin itu untuk penggunaan jangka panjang mungkin ya, karena kita sampai tujuan penelitiannya itu sampai bisa apakah media tersebut bisa mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran kompetensi tinggi tersebut gitu. Seperti itu. Ya, next Pak Kiki. Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Kita rencananya membuat beberapa instrumen. Yang pertama, lembar observasi. Itu mengobservasi siswa untuk mungkin ada berita dan sebagainya. Kemudian ada lembar wawancara dan lembar angket. Untuk ini lembar wawancara masih belum indikator pertanyaannya belum kebayang, belum ada belum dipikirkan gitu Pak. Nah, kalau lembar angket kita akan membuat beberapa angket. Yang pertama angket validasi untuk memvalidasi media tersebut, kemudian angket respon siswa itu untuk mengukur tingkat kepraktisan dan kepraktisan media yang digunakan gitu. Kemudian lembar validasi tahun 1700 meninggal dunia gitu. Ini tahun 1500 meninggal dunia kakek-kakek. Lembar validasi yaitu bagaimana memvalidasi hasil belajar. Suara ya. Maaf Pak, agak lupa. Ya, lembar validasi soal itu untuk mengukur tingkat keefektifan media yang kita gunakan. Jadi intinya adalah itu apakah media tersebut bisa mengukur hasil belajar, ada peningkatan lah seperti itu. Ya, lanjut Pak Kiki. Bisa pindah dulu ya. Pak Kiki boleh sama Pak Kiki ini. Next, uji coba analisis kevalidan. Ini standar aja Pak untuk mengukur validasi media. Ini rumusnya ini saya ambil dari bukunya. Ada nanti daftar pustakanya di bawah Pak Kiki ya. Dari buku ini untuk mengukur validasi dari media yang akan kita gunakan. Di sini masih ada pertanyaan. Validatornya berapa orang gitu, karena mungkin kalau satu orang mungkin takutnya subjektif atau bagaimana, jadi kita masih memikirkan kira-kira berapa orang validatornya gitu. Nanti mungkin ada masukan dari teman-teman bagaimana ini seharusnya gitu. Kemudian ini untuk menganalisis kepraktisan media yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan angket siswa tadi, yang angket responnya. Ini rumusnya seperti ini. Ya, seperti inilah. Jadi mengukur bagaimana siswa menggunakan media tersebut bagaimana gitu. Kemudian ini yang inti dari penelitian ini gitu. Bagaimana analisis keefektifan media tersebut digunakan, apakah bisa meningkatkan keefektifan dari CV itu sendiri dalam pembelajaran matematika, apakah tidak. Jadi
Saya pikir ini juga nggak tahu sih Pak, rencananya ini cuma satu kelompok. Apakah kami masih bingung? Mungkin rekan-rekan bisa memberikan masukan. Apakah perlu ada kelas eksperimen, kelas kontrol kayak gitu? Apakah cukup satu kelas saja gitu? Seperti itu Pak. Pak Kiki ada mau menambahkan Pak Kiki? Ya, ya sama yang ditanyakan Bu Rani juga. Jadi bingung itu apakah kita hanya menguji alat peraga saja atau jadi nggak usah misalkan ada kelas kontrol gitu ya, atau bisa boleh satu kelas jadi hanya menguji media atau alat peraganya gitu. Mungkin dari rekan-rekan atau Pak Lala mungkin ada masukan juga gitu. Gitu mungkin Pak dari kami. Mangga apabila ada yang mau menambahkan mungkin ya atau ditanyakan, karena kami juga masih rencana gitu, masih rencana planning itu belum fix gitu. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Kiki dan Bu Rani yang sudah mempresentasikan mengenai rencana mini risetnya. Luar biasa sekali ya, sudah jauh sekali ternyata perkembangan yang sudah dilakukan. Nah, terkait apa yang tadi akan direncanakan di SMP Lab School Pulpen ya di sana. Oke, barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran dan masukan terkait apa yang akan direncanakan oleh kelompok 3 ini, mangga silakan untuk raise hand. Oke, mangga. Ada yang berkomentar, Bapak Ibu? Nah, kelompok selanjutnya mangga. Ada kelompok 4 berarti? Ya, boleh. Berarti kelompoknya Pak Alex ya. Pak Alex sama Pak Anjar. Boleh. Saya mau kelompok 6, Pak. Kelompok 4, Oh Pak iya, Sofran. salah. Pak Alex. Berarti Pak Alex itu sama siapa ya? Saya cek dulu. Tapi itu Sama Pak Sofran. Oh, iya. Pak Sofran yang angkat tangan. Sofran. Dari Pak Sofran dulu, ada Pak Sofran. Oh, Pak Alex nanya. Monggo deh Pak Alex dulu tuh. Baik. Ya, izin bertanya Pak Asep Doni untuk kelompok ini. Mau nanya tentang variabelnya lagi, variabel dan indikator pertanyaannya. Nah, variabel penelitiannya kan untuk mengembangkan media pembelajaran Goerlitz dalam metode pembelajaran CT. Apakah yang dimaksud pertanyaan penelitian ini sebagai instrumen penelitiannya karena ngaitnya ke indikator dan variabel atau hal yang lain ya? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik ya. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi. Izin menjawab ya Pak. Mungkin lebih ke rumusan masalah Pak. Nah, jadi yang pertanyaan penelitian ini lebih ke rumusan masalah yang akan kita angkat di penelitian ini gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya diambil dari indikator apa yang akan kita teliti gitu Pak, kurang lebih. Mungkin Pak Kiki mau menambahkan Pak Kiki? Iya Pak. Ya mungkin apa dari indikator ya kan tadi sesuai kata Bu Rani juga itu merupakan intinya apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi bagaimana efektivitas media atau alat peraga dalam pembelajaran CT pada mata pelajaran matematika. Nah, ini tuh kembali lagi ke tujuan mungkin ya, intinya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Alex. Ya, baik, terima kasih Pak Kiki, Bu Rani jawabannya. Baik. Barangkali ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya.
Ada yang bertanya lagi? Atau masukan dari teman-teman, pertanyaannya harus ini atau Pak Sofran masih lupa itu apa yang saya boleh ya nanti nambahin Pak Sofran ya. Saya mungkin yang PR pertama belum sempat dipresentasikan ya Bu Rani sama Pak Kiki, atau sudah ya mungkin tapi saya lupa ya. Boleh ke atas sebentar aja. Belum Pak, belum. Oh, belum ya. Makanya tadi itu mungkin bagi kelompok yang belum presentasi di awal aja nggak apa-apa. Ya. Tapi cepat gitu ya supaya nggak langsung di PR yang terakhir ya. Boleh ke atas Pak Kiki berarti. Oke. Nah, ini kan berarti tujuannya adalah penerapan permainan Gourlit pada siswa sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan computational thinking. Oke, sampai di situ aja dulu ya. Nah, kalau begitu Gourlit itu seperti apa sih, bisa digambarkan Pak Kiki dan Bu Rani? Ya, sebentar Pak. Bentar Pak. Nah, jadi Gourlit itu Pak merupakan algoritma for kids ya. Jadi di dalamnya itu terdapat problem solving, berpikir terstruktur, berpikir kritis, dan berpikir logis. Nah, nanti mungkin rencananya itu soal-soal computational thinking itu yang dapat disisipkan di bagian problem solving, di berpikir terstruktur, di berpikir kritis, dan maksud saya begini, kalau begitu Gourlit ini sudah ada medianya, benar ya Pak Kiki? Iya Pak. Atau dia hanya penamaan saja gitu? Jadi sebenarnya ini tuh penelitian baru Pak, Gourlit itu. Nah, jadi Gourlit itu berupa permainan gitu Pak, Permainannya sudah ada Pak Kiki? Ada Pak. Permainannya ada? Ada. Jadi kayak puzzle gitu Pak. Kemarin lihat kalau begitu medianya Pak Kiki. Kan tadi kan Pak Kiki bertanya sama Bu Rani ya. Iya. Apakah nanti alat peraganya LKPD atau apa ya? Nah, kan kalau basisnya Gourlit ya udah pakai Gourlit. Iya Pak, betul. Cuman referensinya teh kurang gitu ya Bu. Jadi intinya baru gitu. Jadi di jurnalnya juga belum jelas gitu bentuk permainannya seperti apa. Iya gitu. Jadi belum kan sebenarnya belum ini ya. Iya gitu Pak. Produknya belum jelas ya Pak. Belum Kiki, jelas ya? gitu. Oke. Gitu. Tapi artinya di sini kalau begitu yang kita pahami Bu Rani dan Pak Kiki ingin mencoba menggabungkan dua konsep tuh. Menarik, bagus. Menggabungkan dua konsep. Konsep apa? Konsep Gourlit sama konsep computational thinking. Bertanggung tidak. Jadi kalau misalnya Gourlit ini ya, kita Pak Kiki tinggal ngelihat jurnalnya lah atau artikel lah, googling lah istilahnya gitu deh. Kalau misalnya Gourlit ini ada produk, gitu ya, ada produknya itu entah alat peraga apa, entah permainan apa, entah software apa, entah tahapan apa, metode apa di Gourlit ini, maka tahapan itu tadi, produk tadi, alat peraga tadi itu bisa tinggal pakai untuk menggunakan, untuk menguji, meningkatkan computational thinking. Gitu. Jadi nantinya ke depan Bu Rani, misalnya Pak Kiki ya, kan Gourlit ini kan ada 4 ini ya, problem solving, berpikir struktur, berpikir kritis, berpikir logis. Nah, nanti targetnya Pak Kiki dan Bu Rani menambahkan satu lagi, berpikir komputasi. Kalau ternyata Pak Kiki dan Bu Rani berhasil menguji
bahwa Gorlit ini bisa meningkatkan berpikir komputasi. Kan itu penemuan besar itu. Benar nggak? Karena katakanlah medianya siapa yang menemukan Gorlit ini atau diagram ini diambil dari Pak Kiki dari mana saja begitu kan ya? Mereka tidak mempertimbangkan berpikir komputasi di 4 ini. Benar nggak ya Pak Kiki? Nah, sekarang Pak Kiki ingin menguji Gorlit ini apakah juga bisa meningkatkan berpikir komputasi. Nah, tinggal Pak Kiki dan Bu Rani cari-cari literatur barangnya. Kan itu konsep itu kan abstrak ya. Ini yang perlu dipahami. Computational thinking itu abstrak ya, Pak. Nah, Gorlit juga abstrak nih, karena sama-sama konsep. Nah, siapa yang lebih dulu punya produknya? Gitu. Kalau yang ingin saya tawarkan, yang saya sarankan dengan Pak Kiki dan Bu Rani adalah cari produknya. Gitu. Cari produknya Gorlit ini. Jangan-jangan sudah ada orang yang mengembangkan produknya. Mungkin scratch kayak semacam gitulah. Produk itu kan macam-macam tuh ya. Bisa alat peraga, bisa software, bisa media pembelajaran, bisa LKPD atau apalah gitu ya, produk dari Gorlit. Orang yang mengklaim produknya Gorlit. Syukur-syukur open source. Kalaupun tidak open source, bisa nggak terinspirasi dari produknya Gorlit? Nah, produk Gorlit ini dipakai untuk computational thinking. Bisa saling silang sih sebenarnya. Katakanlah produknya evaluasi di computational thinking kan Bebras kan ya. Nah, Bebras bisa dimasukkan ke Gorlit nggak? Artinya produknya computational thinking dipakai di dalam konsepnya Gorlit, itu kira-kira Gorlitnya atau berpikir problem solving, berpikir struktur, berpikir kritis, berpikir logis ini jadi ada peningkatan. Nah, gitu. Karena siswa belajar computational thinking. Atau sebaliknya, siswa yang belajar Gorlit ini bisa nggak terjadi peningkatan computational thinking? Nah, gitu. Karena dua konsep nih, Pak Kiki. Mana yang punya produk yang lebih konkret? Kalau kata saya begitu. Tadi kan saya ingin menjawab Bu Rani sama Pak Kiki kan. Tadi kan masih bingung tuh kalau apakah saya pakai LKPD, bentuknya ini belum jelas kan. Nah, ini saya ingin nyaranin. Tinggal dibaca Gorlitnya. Makanya konsep Gorlit ini yang tadi dikenalkan, berarti kan sudah dipersiapkan oleh Pak Kiki ya sebenarnya Gorlit itu kayak gini kan gitu kan. Tapi belum dapat cerita kan kitanya karena langsung loncat di PR kedua. Jadi coba dipahamkan betul ini Gorlitnya kayak gimana. Kalau perlu produknya ketemu barangnya nih, barangnya ini, nah gitu. Nah, ketika barangnya ini saya pakai untuk computational thinking. Di bagian mana? Oh jelas itu kelihatan berpikir terstruktur itu algoritmik gitu. Jelas itu. Berpikir logis itu algoritmik gitu. Benar nggak? Jadi minimal aspek computational thinking-nya sebenarnya sudah masuk di sini. Sama-sama problem solving juga, Pak. Sama-sama problem solving juga. Computational thinking memang konsepnya problem solving. Ini Gorlit juga problem solving. Dan dia mengkhususkan untuk kids. Nah, itu misalkan gitu. Nanti kalau sudah dipakai misalnya Pak Kiki dan Bu Rani dapat produknya nih, entah bentuknya apa, tinggal nanti laporan berikutnya itu pertemuan berikutnya Pak Kiki dan Bu Rani setelah baca, oke dipakai nih ya produknya misalnya X gitu ya. Nah X itu tinggal dipakai ke siswa Pak Kiki, Bu Rani, diuji cobakan, jadikan treatment ke siswa. Jadikan pembelajaran ke siswa, pergi ke siswa untuk ngajarin Gorlit, gitu Pak Kiki. Tapi nanti pretest dan posttestnya Bu Rani pakai Bebras, karena alat evaluasi computational thinking yang de facto itu artinya yang berlaku, dipahami dan diakui dunia persilatan itu kan Bebras tuh. Nah kalau begitu pretest dan posttestnya untuk Bebras untuk KIT ya. KIT itu nggak tahu tuh di Bebras di luar negeri kan ada umur juga kan ya. Nah, disesuaikan gitu. Kalau ternyata siswa itu ada peningkatan di Bebrasnya, artinya Gorlit ini bisa untuk computational thinking.
Jadi Pak Kiki dan Bu Rani nggak usah mikirin tentang validitas, reliabilitas, survei apa itu tadi itu media, nggak usah lewat semua itu, karena semuanya sudah by product oleh Gorlit. Kebayang nggak Bu Rani, Pak Kiki? Ini nih mini research, tapi jalan terobosan. Idenya adalah ide hipotesis kita, harapan kita, dugaan kita, tujuan kita, Bu Rani dan Pak Kiki ingin membuktikan bahwa Gorlit itu bisa dipakai untuk computational thinking. Kebayang nggak Pak Kiki, Bu Rani? Jadi yang diperkuat itu adalah konsep Gorlitnya. Gorlit sampai dicari-cari ini produknya Gorlit itu kayak gimana sih, gitu. Nah, syukur-syukur Gorlitnya, kalau kata saya Bu Rani, Pak Kiki, menyesuaikan aja. Misalkan kalau Gorlit ternyata untuk pelajaran biologi, ya nggak apa-apa pakai pelajaran biologi, nggak harus matematika. Itu yang ngalah kita itu teh. Kita yang fleksibel gitu loh, jangan maksain diri. Saya harus pakai matematika, gitu. Nah ternyata Gorlit ini yang ditemukan adalah untuk pelajaran IPA atau bahasa atau apalah, kita fleksibel aja gitu. Tapi dugaan saya sih matematika juga ada, itu dugaan saya. Karena ini kan berpikir logis, terstruktur, kan gitu kan. Bisa dipahami nggak? Jadi ada gabungan tuh, ada gabungan. Jadi saya ingin menggunakan medianya Gorlit untuk ngecek ada peningkatan nggak computational thinking dari siswa itu. Ketika ada peningkatan yang signifikan, maka diagram ini bisa diupdate oleh Pak Kiki dan Bu Rani. Bahwa Gorlit itu tidak hanya untuk problem solving, tidak hanya berpikir terstruktur, tidak hanya berpikir kritis, tidak hanya berpikir logis, tapi juga berpikir komputasi. Kan luar biasa. Nggak usah pakai validitas, yang tadi balik lagi coba ke doknya ya. Ini kita coba sedikit ngomongin tentang itu. Memang kebanyakan skripsi melakukan itu ya, Pak Kiki. Bisa dipahami ya. Karena ini ajaran S1 ya, skripsinya. Bukan berarti salah ya, benar-benar. Cuman maksudnya kadang ada langkah yang tidak perlu gitu maksud saya. Nah, contoh misalnya begini ya. Kalau yang tadi itu kan ada validitas ya, ada validitas ke bawah itu. Nah, ini dia. Ada kevaliditas media pembelajaran dan seterusnya, itu bisa di-bypass, itu artinya dilewati, tidak perlu dilakukan ketika Ibu Bapak mengambil instrumen dari jurnal. Misalkan Pak Kiki sama Bu Rani untuk media pembelajaran diujikan pakai LORI atau TAM atau macam-macam itu. Bisa menemukan lebih dari 5 itu. Untuk media pembelajaran, untuk multimedia, untuk mengecek efektivitas multimedia. Nah, kalau ngambil dari TAM aja misalnya, TAM itu artinya apa sih? Singkatan apa ya TAM ya? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Lupa lagi saya itu. Aksesibilitas multimedia ya. T-nya apa ya? Tes aksesibilitas multimedia gitu. Nah, maka saya tidak perlu melakukan validitas. Validitas, reliabilitas itu kita lakukan kalau Ibu Bapak membuat instrumen sendiri. Nah, sekarang pretest dan potestnya pakai computational thinking, pakai Bebras. Yang udah dicek, ya berarti nggak perlu dilakukan lagi kan? Tinggal pakai aja lah. Tinggal nanti soal nomor berapa, kelas umur berapa. Soalnya kalau dapat dari Bebras bahasa Inggris tinggal diterjemahin sama Pak Kiki, Bu Rani. Kebayang nggak idenya, Pak Kiki? Mangga, ada komentar nggak dari Pak Kiki dan Bu Rani? Ya, Pak, kebayang. Cuman ya seperti yang Pak Kiki tadi katakan, Pak, referensinya sangat-sangat terbatas. Saya sama Pak Kiki itu menemukan Gorlit ini dari hasil penelitian yang dari Malang ya, Pak? Yang dari Malang, Bu? Ya, orang Indonesia gitu. Dan itu saya baru satu menemukan jurnal tentang Gorlit gitu, Pak. Kendalanya di situ. Apakah boleh misalkan
misalkan kami tidak menemukan media Gorlitz yang cocok, terus kita membuat gitu medianya yang istilahnya mah yang berprinsip Gorlitz gitu Pak. Takutnya kalau yang hasil penelitian yang kami temukan itu yang dari Malang itu parsel untuk usia TK kalau nggak salah. Ya Pak ya. Itu tuh dari mana Pak? Brawijaya ya? Kalau nggak salah dari Universitas Brawijaya Malang. Jadi TK. Pak, jadi bagaimana kalau misalkan kami berinisiatif kalau tidak menemukan, alhamdulillah kalau misalkan menemukan gitu. Jadi kalau saya baca nih, saya lagi download Gorlitz nih. Iya Pak. Apa itu namanya? Bisa juga Gorlitz ini penamaan dia, penamaan dari Brawijaya ya. Ini kan dari UB ya, ilmu komputer UB ya, Universitas Brawijaya berarti UB ya. Untuk 4-6 tahun gitu kan ya. Dan dia sebenarnya untuk berpikir computational thinking juga gitu ya. Jadi artinya dia menciptakan alat peraga ya, menciptakan alat peraga yang bisa juga dalam bentuk apa itu namanya puzzle ya, dalam bentuk puzzle ya. Nah, kalau misalkan Pak Kiki dan Bu Rani ingin mengusulkan alat peraga lain, itu juga bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi tidak harus kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ya, Pak Kiki dan Bu Rani ingin menciptakan alat peraga lainnya, maka Pak Kiki dan Bu Rani tidak harus mencantumkan Gorlitz. Karena Gorlitz itu temuannya Brawijaya gitu. Jadi Pak Kiki bikin aja lah misalnya Kira gitu, dari Kiki dan Rani ya gitu misalnya gitu. Maka itu alat peraga apa yang Kira gitu ya, atau Raki gitu ya misalnya gitu kan ya. Nah, kemudian itu dites, diuji coba untuk peningkatan computational thinking. Gitu mungkin ya. Mangga. Cuman kalau terinspirasi boleh lah ya. Benar nggak Pak Kiki dan Bu Rani? Mengambil inspirasi juga boleh ya. Kalau apa ya, boleh juga sih. Ini bentuknya apa gitu ya, permainan apa begitu ya. Makanya yang saya katakan misalnya permainan tradisional dan seterusnya bisa dipakai ya. Pakai. Oke itu ya. Ada lagi mungkin sambil saya mikir apa ya yang tadi itu saya komentari. Oke. Jadi artinya teknik pengumpulan. Jadi yang PR berikutnya tentu saja coba dirumuskan instrumennya, alat peraganya ya, barangnya. Maksudnya barang yang digunakannya gitu kan. Nah, kalau misalnya ingin menguji pretest dan posttest, saran saya Pak Kiki dan Bu Rani coba amati Bebras baik dalam negeri maupun luar negeri untuk usia 4-6 tahun gitu. Soalnya apa saja? Dikumpulkan aja. Kumpulkan soal 4-6 tahun gitu ya. Itu untuk level apa berarti 4-6 tahun? Playgroup ya, kindergarten ya. Nah, itu dikumpulkan saja Bebrasnya kayak gimana. Supaya terhindarkan dari pengujian validitas, reliabilitas, pretest dan posttest. Jadi Pak Kiki dan Bu Rani dan Bapak Ibu yang lainnya ya, nggak perlu melakukan validitas, reliabilitas lah, gitu. Jadi tidak harus itu di dalam, tidak harus gitu. Nah kalau ingin mewawancarai, bikin angket, kuesioner, iya memang. Kebanyakan kalau kita bikin kuesioner, angket, wawancara sendiri, instrumen sendiri, itu biasanya kita perlu melakukan uji validitas, reliabilitas. Tetapi kalau instrumen angket kita itu diambil dari jurnal, maka orang yang pakai jurnal itu yang sudah melakukan validitas reliabilitas. Maka kita tinggal pakai. Artinya ada proses yang kita bypass, kita percepat gitu. Kita percepat gitu. Oke. Cukup jelas ya. Nah, jadi artinya Gorlitz tadi nggak harus kita masukkan dalam judul ya kalau kayak gitu ya. Bayangan saya tadi itu konsep yang ada diagram tadi itu. Kalau Gorlitz itu suatu produk, ya tentu saja Pak Kiki dan Bu Rani bisa bikin produk lain. Kalau bikin produk lain, nggak usah pakai nama Gorlitz, nggak usah ada nama Gorlitz. Kalau dimasukkan dalam daftar pustaka, nggak apa-apa, tentu saja bagus. Karena kan kita terinspirasi dari dia ya. Gitu. Tapi tidak harus masuk dalam judul. Tidak harus kita masukkan dalam judul. Atau dalam tujuan. Jadi bebas saja.
misalnya apa aja lah tipe permainan yang akan digunakan. Kebayang ya, Pak Kiki? Ya, Bayang, Pak. kebayang. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain mungkin tadi Pak Sofran itu, mangga tuh Pak Sepdoni lanjutin. Jadi nanya Pak. Ya, mangga silakan Pak Sopran. Barangkali sudah ketemu pertanyaannya, barangkali tadi sudah masih hilang gitu. Sekarang sudah ada, silakan. Sudah hilang beneran, Pak. Waduh. Jadi gimana? Jadi nanya enggak? Nggak jadi deh, Jadi, Pak. Hah? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Aduh. Ada yang lain mangga? Baik, silakan yang lain sebelum kita beralih ke kelompok berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lainnya. Pak, mau nanya, Pak. Mangga. Kalau ini mah misalkan gitu, Pak. Kalau misalkan alat peraganya itu kita lihat apa ya? Alat peraganya itu kita mencari-cari di Bebras gitu, Pak, misalkan. Jadi soal-soal mana yang cocok buat dijadikan alat peraga misalkan seperti itu. Apakah boleh atau harus membuat gimana, Pak? Kalau bukan masalah halal dan haram ya, boleh dan tidak ya. Gitu kan, ini penelitian ya. Ini penelitian. Jadi saya harus hati-hati dalam menjawab ya. Bukan jawabannya itu bukan boleh, tidak boleh, bukan. Tapi coba dipertimbangkan gitu ya, Pak Kiki. Coba dipertimbangkan. Bebras itu dalam bentuk evaluasi. Pertanyaan. Benar nggak, Pak Kiki? Pertanyaan saya ke Pak Kiki. Kira-kira dalam konteks apa siswa itu bisa naik level computational thinking-nya dengan belajar melalui soal? Nah, coba kebayang nggak, Pak Kiki? Kan Pak Kiki kan dalam rangka berusaha meningkatkan cara berpikir komputasi siswa kan. Nah, cara meningkatkan berpikir komputasi siswa itu melalui pemberian soal Bebras. Bebras kan dalam bentuk soal kan. Nah, kira-kira dalam konteks apa? Dugaan saya dalam konteks drill and practice, apa itu istilahnya? Kalau di model pembelajaran itu kan ada drill and apa? Burani masih ingat mungkin? Burazukni? Drill and practice, Pak. Drill and practice, bener kan? Tadi yang saya omongin ya? Atau betul, ada Pak. yang lain? Hah? Betul. Betul ya? Betul, jadi Pak. kita belajar dari mengerjakan soal terus-terusan ya, gitu ya Pak Sepdon? Ya kan? Iya Pak, betul Pak. Itu yang bisa dilakukan mungkin kalau kita menggunakan Bebras dalam melatih cara berpikir siswa. Tapi kalau kita baca dari jurnal-jurnal yang dipresentasikan di pertemuan kemarin-kemarin itu, ingat nggak Pak? Kebanyakan Bebras dipakai untuk mengukur, artinya evaluasi itu. Mengukur setelah kita melakukan treatment gitu. Misalkan siswa kita ajak naik gunung, kan gitu kan. Sebelum naik gunung kita kasih soal Bebras. Habis itu siswa kita ajak ke naik gunung. Setelah 3 hari camping gitu, turun kita uji dia Bebras ya kan gitu kan ya. Saya nggak tahu apa hubungannya antara naik gunung sama berpikir komputasi kan gitu. Mungkin juga karena kita belajar peta gitu, belajar geografi gitu, belajar alam gitu, sehingga ketika spasial kan itu, alam itu kan spasial ya, geografi itu kan spasial, ruang dan ini kan bentuk ya. Nah mungkin setelah kita camping itu mereka jadi jago ngerjakan soal spasial dan space gitu, space dan spasial. Gitu, space dan geometri, spasial dan geometri gitu misalnya. Gitu, Pak Kiki. Tapi bukan berarti haram ya, bukan berarti haram. Tinggal Pak Kiki dan Bu Rani menemukan caranya bahwa soal Bebras itu bisa dipakai untuk meningkatkan siswa untuk berpikir kritis. Gitu. Yang paling mudah itu adalah ada tools-nya. Nah, tools-nya ini dalam konteks ini ya Gorlit itu yang kalau saya baca lagi tuh di Gorlit.
Gitu. Dan dia di papernya juga ngomongin tentang computational thinking kalau nggak salah. Jadi artinya si author ini aware ini, sadar bahwa Goldit ini untuk computational thinking. Walaupun di diagramnya nggak ada tuh computational thinking. Terstruktur, kritis, dan seterusnya kan ya. Nah, ini memang agak gitu. Oke. Cukup jelas nggak Pak Kiki? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Makasih, Jadi Pak. intinya tuh kita apa ya? Mencari tools gitu ya, mencari tools. Bisa juga mencari tools, bisa juga nambah evaluasi dari Bebras, computational thinking, bisa macam-macam ya, gitu. Atau bahwa computational thinking nggak harus lewat Bebras gitu misalkan gitu ya. Artinya kita menguji itu. Menguji itu artinya menilai apakah Bebras itu melatih computational thinking. Mangga. Jadi artinya saya tidak bilang halal dan haram ya Pak Kiki ya. Namanya penelitian itu boleh apa saja ya. Cuman memang harus dipertahankan argumentasinya gitu intinya. Oke. Ada lagi mungkin? Enggak apa-apa ini kita pelan tapi Ibu Bapak paham yang dimaksud ya dalam penelitian ini. Jadi kata kuncinya sih computational thinking. Tapi habis itu bisa dibawa kemana-mana itu. Cukup? Ada lain? Enggak, Pak Septoni? Oke, adakah pertanyaan lain atau saran dan masukan lain dari teman-teman semua? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada saran dan masukan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani dan juga Pak Kiki yang sudah mempresentasikan, serta teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaannya, dan juga Pak Lala yang sudah memberikan saran dan masukan terkait pengembangan atau rencana lanjut mengenai mini riset yang akan dilakukan oleh Ibu Rani dan Pak Kiki. Mudah-mudahan mini riset yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Saya sebagai moderator mungkin menutup mengenai presentasi mini riset ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Septoni nunjuk moderator berikutnya. Terus. Oke, siapa ya? Kayaknya ke sahabat Pak Eri sajalah. Pak Bayu. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Mangga. Oh, saya sedang di jalan Pak, tapi moderator ya, soalnya moderator saya bisa. Kalau enggak yang lain juga boleh, yang lain enggak harus Pak Bayu. Kalau lagi di jalan takutnya kesusahan ini ya, bahaya ya, apalagi kalau bergerak. Oh, betul. Maaf ya Pak Bayu ya, maaf. Mungkin lain kali. Sorry, maaf. Ya, siap. Mungkin dilemparkan saja kepada teman saya yang tadi pertanyaannya hilang. Ke Pak Sofran deh, silakan. Pak Sofran yang presentasi ya. Aduh, salah lagi saya. Siapa ini ya yang mau? Boleh deh ke Pak Ratno saja, bangga. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep Doni. Mohon maaf Pak, suaranya masih agak, soalnya kemarin habis anak dirawat di rumah sakit seminggu, kemudian sayanya kelelahan Pak. Ya, enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Alex dan Pak Sofran. Silakan untuk waktunya silakan nanti teman-teman nanti setelah ini kelompok saya berarti nanti mempersiapkan pertanyaan. Baik, silakan Pak Alex dan Pak Sofran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih untuk Pak Ratno dan Pak Lala yang telah mengirimkan waktu untuk kami mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sini saya akan menjelaskan pertama yaitu titel dan atau topiknya, yaitu penerapan computational thinking pada game-based learning untuk memecahkan masalah matematis. Lalu poin kedua, riset objektifnya, tujuan penelitian,
Yang pertama, menganalisis perbedaan kemampuan berpikir komputasi siswa untuk menyelesaikan masalah matematis pada game-based learning dengan pembelajaran konvensional. Lalu yang keduanya, menganalisis sikap siswa dalam menerapkan berpikir komputasi dalam pembelajaran. Nah, untuk yang tiga ini lihat reviewnya, taruh di atas sesuai dengan handbooknya. Oke, nomor 4, short description. Nah, ini masih kurang di beberapa jurnalnya karena kelupaan kemarin Pak Alex. Nah, ini beberapa doang, yaitu memasuki abad ke-21, computational thinking menjadi keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh siswa, seperti halnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pemecahan masalah matematis adalah salah satu kemampuan matematis yang perlu dimiliki oleh siswa. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP di Indonesia menurut TIMSS. Mungkin nanti TIMSS itu Pak Alex nanti bisa diinin 2011 masih berada pada level rendah. Dengan menerapkan computational thinking atau CT diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pembelajaran berbasis game diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa lebih baik dibanding pembelajaran konvensional. Nah, itu masih mungkin masih banyak kekurangannya, mohon maaf. Nanti bakal kami tingkatkan lagi untuk short description-nya. Lalu untuk poin ke-5 sampai ke-8-nya mungkin dibahas oleh Pak Alex. Monggo Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Sofran. Dilanjutkan Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, poin ke-5, populasi, sampel, dan teknik samplingnya. Untuk populasinya, kami akan mengambil siswa MTS Al-Islah di Cikarang Utara. Sampelnya akan dipilih satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol pada kelas 7. Untuk teknik samplingnya akan dipilih random, dipilih secara acak. Kemudian untuk variabel penelitiannya, kami menentukan variabel bebasnya di penelitian ini adalah game-based learning-nya. Kemudian variabel kontrolnya ini adalah pemecahan masalah matematis. Untuk instrumen penelitiannya, berdasarkan variabel di pemecahan masalah matematis, kami mengambil beberapa indikator. Kami pun ini mengutip dari jurnal yang sudah ada. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator. Kemudian untuk statistical tools-nya yang akan kami gunakan statistika deskriptif tentang penyajian data, tabel-tabel, dan lain sebagainya, hanya mungkin belum kami jabarkan secara lebih rinci. Mungkin sekian dari kelompok kami, Pak Sofran. Ya, kalau ini mungkin untuk game-based learning-nya kita masih baru kepikiran modelnya seperti ular tangga, Pak. Jadi game ular tangga, gambarannya itu nanti kalau saya sebelumnya di skripsi di universitas saya itu ada menggunakan ular tangga gamenya, tapi next level. Dalam artian bukan ular tangga yang seperti biasanya. Jadi dia ular tangganya modelnya seperti mungkin ada yang pernah bermain game Yu-Gi-Oh gitu ya, seperti itu. Jadi ada ketika dia membeli, jadi ada sistem beli item. Nah, ini saya mau terapkan di jurnal yang akan kami buat ini, yaitu semisalnya gambarannya ketika biasanya kan kalau ular tangga itu kalau misalkan dia menginjak ular, buntut ular kan dia turun. Nah, itu si player atau nanti yang akan kami tes siswanya, jadi dia bisa menolak turun ketika kita kasih challenge. Challenge-nya itu berupa matematika. Nah, jadi kalau dia bisa memecahkan atau menjawab soal matematikanya, dia nggak jadi turun. Nah, seperti itu Pak. Untuk baru gambaran untuk game-based learning-nya. Seperti itu. Mungkin untuk bagi teman-teman mau dipertanyakan atau Pak Lala ada yang mau ditambahkan? Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya Pak Alex dan Pak Sofran. Kemudian untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran atau kritik tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Sofran dan Pak Alex.
Dipersilakan. Kelompok 5 itu saya dan Pak Bayu. Pak Bayu ada pertanyaan, Pak Bayu? Pak Bayu lagi di jalan. Berarti Pak Sunan. Kalau tadi sih saya ini sih cukup jelas Pak ya, presentasi dari Pak Alex dan Pak Sofran dari mulai topik, kemudian metodenya, kemudian sebagainya, mereka udah cukup jelas Pak. Kalau teman-teman yang lain gimana? Saya boleh Pak Suratno? Boleh Pak. Monggo, Pak. Ini tadi tuh siapa tuh? Lupa lagi saya tuh. Pak Sofran. Pak Alex dan Pak Sofran Pak. Oh, Pak Alex dan Pak Sofran. Boleh lihat tadi tujuannya? Boleh tujuan penelitiannya Pak Sofran atau Pak Alex? Boleh. Saya tuh cepet banget tadi itu di awal, set gitu saya udah kelewat itu. Oke, menganalisa perbedaan untuk menyelesaikan masalahnya dan ini dengan pembelajaran profesional. Menganalisa, oke, siap. Kemudian tapi produknya adalah ular tangga ya? Ini baru ini aja Pak, baru gambarannya. Jadi kalau tadi gambarannya saya, ya. gambarannya saya tadi hasil diskusi sama Pak Alex itu ketemunya di ular tangga. Nah, itu baru ini. Cuma kata Pak Alex tadi ada juga game yang lainnya gitu. Saya juga ada yang mau ditanyakan gitu Pak soal misalkan gamenya itu kan kita game based learning. Nah di sini kan game based learningnya boleh pakai dua konsep, bisa game ular tangga atau harus satu game atau apa harus boleh dua atau satu aja gitu Pak? Gamenya? Gamenya. Oh, oke. Oh, boleh. Kalau jadi kan menganalisis perbedaan kemampuan, tapi itu gampang lah tujuannya. Tapi kalau saya amati dari kita ambil satu titik ya Pak Alex ya. Ini Pak Alex ada? Ada Pak. Oh ya. Kalau misalnya kita amati dari produk yang digunakan untuk treatmentnya ya, gitu ya misalnya. Dalam konteks ini kan ular tangga ya, dalam hal ini ular tangga. Nah nanti setelah itu tujuan penelitian, variabel dan seterusnya sih menyesuaikan gitu ya. Kalau saya boleh nambahkan usulan, tentu saja ini sebagai pertimbangan lah gitu ya, Pak Sofran. Nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi artinya jadi beban pikiran perenungan lah, nambahan perenungannya gitu Pak Sofran ya, gitu ya. Pak Alex kan pakai ular tangga. Saya pikir itu bagus tuh Pak Sofran, Pak Alex. Jadi misalkan pakai ular tangga, kemudian kan lempar dadu ya Pak Sofran ya. Lempar dadu, misalnya dapat 3, maka dia langkah ketiga, di langkah ketiga itu, jadi istilahnya itu papan ular tangganya itu sudah diredesain kan gitu kan ya Pak Alex. Sudah diredesain oleh kelompok ini kan gitu kan ya. Nah, saran saya desain dari ular tangga atau papan ular tangga itu terdiri dari 4 komponen tadi, 4 komponen computational thinking. Kebayang nggak Pak Sofran? Jadi kan computational thinking itu algoritmik, pattern, dekomposisi, kan gitu kan ya. Satu lagi itu apa? Abstraksi, kan gitu kan ya. Nah, maka problem-problem yang ada di kotak, di apa sih istilahnya? Yang di kotak lah, gitu. Di nomor. Nah, di nomor di ular tangga itu adalah permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dengan 4 ini gitu. Yang tadi itu udah bagus, misalnya ada soal cerita itu. Misalnya saya dapat 7 nih, setelah saya lempar dadu, saya langkah ketiga gitu ya. Ternyata di situ ada nomor 7 kan gitu kan ya. Di nomor 7 itu soal terkait dengan algoritmik. Misalkan. Jadi Pak Sofran, Pak Alex mengarang cerita, mengarang soal, problem, dan problem ini silakan dipecahkan secara algoritmik. Misalkan Bu Wati akan membuat teh, gitu kan ya. Bagaimana langkah-langkah membuat teh? Itu kan algoritmik gitu kan, misalkan ini ngawur aja saya. Nah, kalau misalnya fokusnya ke matematika atau ke problem bebas dalam kehidupan sehari-hari juga nggak ada masalah kan? Kan namanya juga tergantung kelasnya nih, gitu kan ya. Kalau misalnya ada mata pelajarannya, ya sudah ada mata pelajarannya. Kalau tidak, berarti untuk kelas IPA gitu, untuk IPA semuanya gitu kan ya. Nah, kemudian dia berusaha memecahkannya kan, misalnya. Memecahkannya adalah langkah 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Nah, kalau benar berarti benar. Kalau tidak, berarti dia turun kemana gitu misalkan. Atau ada remedial, atau ada penjelasan gitu ya. Ada penjelasan.
Jadi gamenya ini dipakai untuk mengajarkan problem solving dengan pendekatan computational thinking. Computational thinking gitu. Nah, nanti pretest dan posttestnya adalah ngambil dari soal-soal yang ada di papan itu. Kan belum tentu dapat ya, karena kan lempar dadu ya. Lempar dadu itu kan berarti ngacak kan ya, ngacak ya. Nah, tapi kan karena ada beberapa orang bisa jadi ngacak itu lumayan merepresentasikan 4 aspek dari computational thinking kan. Jadi artinya apa itu namanya penerapan misalnya ya game pada game based learning. Nah, itu bukan game ya sebenarnya, bukan game based learning, apa istilahnya itu? Gamifikasi ya, gamifikasi ya, itu bukan game based learning. Tapi gamifikasi. Jadi gamifikasi itu learning dimasukkan di aspek-aspek game gitu. Nah, ini berarti mata pelajarannya matematis ya. Oke, kalau matematis ya udah matematis. Nggak apa-apa. Matematika gitu ya. Jadi konteks kasusnya matematika, tapi saya yakin matematika itu kan ada abstrak kan gitu kan ya. Ada pattern, ada dekomposisi lah gitu. Kebayang nggak? Nah, toolsnya, produknya adalah kita merancang permainan itu. Merancang permainan itu. Nah, peran guru mungkin di dalam menjelaskan ketika dia bermain kan gitu kan ya. Jadi kan mereka berdiskusi ya, gimana ya dekomposisinya ini ya. Misalnya kan dikasih perintah aja, bagaimana Anda memecahkan, nggak penting ini sebenarnya nama dekomposisi, itu kan anak siswa itu kan nggak penting, ada istilah dekomposisi, pattern recognition, algoritmik, abstraction, itu kan nggak penting ya. Tapi yang penting itu adalah instruksinya di kotak itu. Misalkan bagaimana Anda memecahkan kasus ini menjadi 3 kasus yang lebih sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, misalkan gitu kan. Itu sebenarnya dalam artian dekomposisi sebenarnya. Kan gitu kan ya. Tapi kan nggak perlu dijelaskan, oh ini dekomposisi loh. Nggak harus sih, nggak harus. Kebayang nggak Pak Sofran? Jadi idenya sudah ketangkap ya nih. Nah, setelah itu tinggal di pretest dan posttest kira-kira ada peningkatan nggak sebelumnya gitu. Saya pikir udah cukup sih gitu. Gitu. Kalau ke bawah apa ya? Kalau yang tadi short deskripsinya tinggal dikonekkan dengan literatur lah ya. Yang itu ya betul Pak, rujukannya Pak, betul. Oke. Kalau ke bawah, oke, variabel. Nah, ini instrumen ini berarti kan kita rancang tuh soal-soal ini Pak. Soal-soal ini adalah tinggal ada kolom lagi lah sebelah kanan gitu ya. Aspek apa yang ada di dalam soal ini? Abstraksikah gitu ya. Jadi soalnya itu langsung ini misalnya sederhanakan permasalahan tersebut ya, berarti kan abstraksi ya tuh. Misalnya permasalahan yang tersebut di atas itu sama halnya dengan permasalahan A, B, C, D, itu berarti pattern recognition. Jadi bisa pilihan ganda, bisa juga esai kan gitu. Bebas saja di soal ini. Nah, soal ini ditempatkan di dalam kotak-kotak di ular tangga tadi kan gitu kan ya. Diacak aja gitu. Atau leveling boleh juga sih. Kan itu nomor 1 sampai 100 biasanya. Oh, lumayan ya 100. Kalau nggak mau 100 ya dipotong aja lah ular tangganya 1 sampai 40, nggak ada masalah ya. Nah, gitu. Nah, leveling. Nah, soal nomor 1 paling mudah, semakin sulit gitu kan ya. Kalau dia bisa mengerjakan nomor 30, maka dia loncat itu 39 kan gitu. Kalau dia nggak bisa, turun gitu misalnya gitu. Atau tetap di situ. Gitu. Jadi ini gaya-gaya permainan ular tangga. Jadi kita ini nggak ada masalah, bagus tuh sebenarnya. Oke, bagus idenya Pak Alek, Pak Sofran. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman yang lain tambahin? Kebayang ya intinya ya. Dari cerita kita 2 kelompok ini yang sebenarnya yang ingin kita cari itu adalah bagaimana computational thinking itu bisa diimplementasikan gitu, bisa diterapkan. Nah, bentuk penerapannya itu sebenarnya mangga gitu. Mau pakai bebras untuk pretest dan posttest mangga. Untuk yang ini mangga gitu ya. Oke, clear. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Pak Alek sama Pak mangga tuh Pak Sofran. Ini juga saya mau nanya, kalau misalkan tadinya saya niatnya untuk 2 sekolah gitu Pak, bisa nggak Pak? Boleh aja tuh. Berarti Pak? boleh aja. Berarti kan artinya sampel dan populasinya tinggal di extend ya.
Nah, tinggal di ini ya, Pak Alex, nggak ada masalah, gitu, nggak ada masalah. Jadi populasinya 2 SMA, apa? SMP, 2 SMP populasinya. Samplingnya misalkan populasinya jelas ya. Kalau kelas segini kan berapa totalnya populasinya. Jadi Pak Alex sama Pak Sofran bisa tahu populasinya Pak Alex ya. Benar nggak? Kalau begitu jumlah sampelnya bisa dihitung ya. Kalau populasinya tahu jumlahnya ya. Itu kan statistik ya, ada rumusnya itu. Coba aja googling. Kalau saya dapat populasi segini dari 2 SMP itu, sampelnya yang cocok berapa. Nah, habis itu random kah atau apakah gitu, mangga itu. Gitu. Kalau pengen ngikutin betul ya di statistiknya ya. Gitu. Bagus. Jadi siswa enjoy kan, siswa enjoy dengan permainan itu kan ya. Nggak nyadar kalau soalnya itu mengandung 4 aspek computational thinking gitu. Karena soft, istilahnya secara lembut kita masukkan gitu. Jadi sebenarnya siswa nggak peduli ya, sebenarnya nggak penting itu tahu abstraksi adalah itu dalam kepala guru aja gitu. Tapi kalau selama siswa bisa merangkum masalahnya sebenarnya apa sih? Inti masalahnya itu apa sih? Nah, itu sebenarnya udah berpikir abstraksi dia. Gitu. Deal? Oke. Jadi jangan membuat soal tentang computational thinking, nggak penting gitu kan. Coba jelaskan apa itu abstraksi. Oh, nggak penting ya, nggak penting. Itu pelajaran kita, itu mata kuliah kita sekarang kan kalau mau tes ya, UTS, UAS ya. Pak Suratno, apa itu coba jelaskan pattern recognition. Nah, itu. Tapi bagi siswa nggak penting definisi. Tapi dia mengalami. Oh, masalah ini tuh sama kasus dengan ini. Gitu misalnya. Nah, supaya tidak melebar, Pak Alex sama Pak Sofran pilihan ganda aja. Pilihan ganda aja. Masalah yang dijelaskan di atas itu sama halnya dengan masalah A, B, C, D, E. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu lebih bagus. Gitu. Oke. Begitu mungkin teman saya Pak Suratno, kembali ke Pak Suratno mangga. Baik, terima kasih Pak Lala atas saran dan masukannya untuk kelompok 4. Dengan kelompok 4 bermanfaat untuk kelompok 4 untuk melanjutkan mini risetnya. Yang teman-teman yang lain ada yang masih perlu dibahas untuk kelompok 4? Maaf Pak, mau ya, silakan tanya. Bu Rani. Maaf Pak, mau tanya. Tadi yang kelompok saya sama Pak Kiki belum apa namanya? Apakah satu kelompok saja atau harus ada kelas eksperimen? Oh, itu ya. Gitu yang tadi belum Pak. Masukan dari Bapak. Ya. Dua-duanya boleh Bu Rani. Dua-duanya boleh. Jadi artinya mau pseudo apa namanya Pak Alex? Pseudo eksperimental, kuasi eksperimental boleh. Atau mau kelas kontrol dan eksperimen mangga. Dua-duanya boleh gitu. Karena tergantung konteks masalahnya. Sebenarnya kalau kasusnya Bu Rani sama Pak Kiki, tentu saja boleh, tentu saja dimungkinkan lah kita menggunakan kelas kontrol dan eksperimen itu sangat dimungkinkan. Tetapi ada beberapa kasus yang nggak bisa juga kita cari kelas kontrol dan eksperimen. Misalkan pengobatan kecanduan narkoba gitu. Itu misalkan gitu kan ya. Itu mungkin agak susah kalau kita menggunakan kelas kontrol dan eksperimen. Sokato, gimana? Kelas kontrolnya apa yang dilakukan? Susah lah. Nah, maka pada kasus-kasus tertentu pakai kuasi eksperimen yang digunakan. Jadi mangga tuh Bu Rani, karena kita mini riset ya Bu Rani. Bu Rani pengen pakai kelas cuma satu kelas gitu ya. Pre-test dan post-test mangga gitu. Enggak ada masalah. Karena kita masih latihan lah gitu. Nah, nanti kalau tesis beneran diperdebatkan itu. Apa masalahnya kalau menggunakan 2 kelas? Kan gampang 2 kelas. Nah, misalkan gitu kan ya, maka pasti pembimbingnya pengen mintanya 2 kelas. Tapi kalau untuk kelas ini karena kita masih latihan, fokus kita di computational thinking-nya, Burani. Nah, itu mangga jadi jawaban saya mangga ya. Bukan berarti selalu satu kelas ya, enggak Burani ya nih. Paham lah maksudnya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Oke, siap. Masukannya. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kembali mangga tuh Pak Surat. Ya Pak. Ini saya yang tadi dari hasil pemaparan Bapak tuh kayaknya lebih
cocoknya ke game monopoli kayaknya Pak, untuk yang Pak Sofran dan Pak Alex tuh. Kalau monopoli kan ada yang kita misalnya berhenti di apa tuh kesempatan gitu. Nanti kan ngambil pertanyaan gitu kan Pak. Oh, monopoli bisa juga. Monopoli lebih sedikit ya. Iya kan, makanya, kalau ular tangga kan 100 ya. Iya, lebih. Kalau nggak sampai 100 Pak. Mangga. Betul. Barangkali bisa di ini Pak Alex dan Pak Sofran itu lebih kayaknya lebih bisa juga. Ya. Terima kasih para. Terima kasih Pak Ratno. Ya. Oke, baik, untuk kelompok 4 sepertinya sudah selesai pembahasannya, jadi saya akhiri presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah maghrib kita cukupkan ya Bapak-Bapak. Jadi memang satu pertemuan saya jadi tahu polanya, ini pattern ini ada polanya ini. Itu satu pertemuan teh 2 kelompok ya sepertinya ya. Oke. Jadi mohon Ibu Bapak untuk lanjut. Sebenarnya PR yang keempat itu adalah membuat produknya. Jadi silakan misalnya tadi Pak Alex, Pak Sofran, dan juga yang tadi sudah presentasi Pak Kiki Burani, sudah coba dirancang produknya. Produk apa? Produk untuk memberikan treatment ke siswa itu. Gitu ya. Nah, saya beri keringanan istilahnya, bukan keringanan diskon dan seterusnya, atau ngetriknya, yaitu apa? Kayak pertanyaan, survei, dan seterusnya, cari yang sudah ada literaturnya. Jadi Ibu Bapak tidak perlu melakukan validitas, reliabilitas yang cukup ini. Kalaupun pengen melakukannya juga nggak ada masalah tentu saja ya. Tapi kan hubungannya sama orang lain ya, sampelnya dan seterusnya. Jadi agak lebih lama begitu ya. Gitu. Jadi PR berikutnya adalah Ibu Bapak coba rancang produknya. Jadi untuk kelompok yang berikutnya lanjutkan terus produknya. Nah, nanti minggu depan kita presentasikan sampai ke produknya bentuknya apa. Ya, jadi kayak Pak Alex, misalnya contohnya Pak Alex, Pak Sofran, udah jelas itu misalnya ngikutin usulnya Pak Suratno, misalnya monopoli. Nah, monopoli sok atau dirancang, desain, digambar. Pertanyaan ini tuh soalnya ini loh Pak. Nomor 7 itu soalnya ini loh Pak. Nomor ini dan seterusnya. Nah, nanti kita uji itu, kita diskusikan. Oke. Itu mungkin ya. Cukup. Alhamdulillah kita selesaikan pertemuan sesi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.